Oke, selamat malam Bro. Kita punya pembahasan yang cukup menarik sama teman-teman Mas Arifin, Mas Arya, dan Mas Bayu. Nah, pembahasan kita masalah kayu. Nah, ini Bro. Kayu gigitan pada burung lovebird ini. Nah, sebenarnya simpel, tapi menurut saya kadang beda-beda pendapat untuk manfaat kayu ini. Kalau untuk burung konslet sendiri nih, dari saya nih, kalau untuk burung konslet sendiri kan di kandang kotak dikasih kayu biar buat nyusuh atau apa jenenge bikin sarang biar burungnya birahi. Nah, aku pengen tanya ke teman-teman karena Mas Bayu juga mainan vector, Mas saya mainan vector, Mas Momo pun mainan vector. Nah, kita bahas masalah kayu ini. Sebenarnya pertanyaannya cuma satu, bikin birahi atau seperti apa? Nah, coba bisa dijelaskan dari Mas Bayu dulu. Kalau menurut saya ya Mas ya, untuk gigitan atau kayu labet itu untuk melampiaskan emosi bisa, atau menaikkan emosi juga bisa. Soalnya kenapa? Jadi ada beberapa karakter lovebird itu yang untuk gigitan itu bisa menaikkan ataupun mengurangi emosi. Jadi lebih ke emosi kalau di saya. Mungkin seperti itu. Oke. Berarti sekarang kita minta pendapatnya Mas Arya sebagai pemain vector sejati. Sebenarnya ini pemain vector sejati. Coba Mas Arya jelaskan ataupun fungsi dan manfaatnya kayu gigitan ini pada burung vector. Kita baru bahas burung vector ya dulu. Nah, kalau pandangan Mas Arya itu seperti apa? Gini Mas, kalau pandangan saya gigitan atau kayu itu sepengalaman saya itu buat naikin emosinya, dan besar kecilnya itu menurut saya itu berpengaruh, dan saya udah membuktikan kalau burungnya gigitannya panjang-panjang, burungnya itu birahi. Dan itu kalau digantangan pasti cuma kadang gembung, cuma manggil-manggil, kadang pun nggak mau bunyi. Kalau gigitannya kecil-kecil, burung itu pasti enak. Itu pengalaman saya bermain vector. Oke, kita terima masukan dari Mas Arya atau manfaat ataupun kegunaan kayu gigitan bagi burung vector. Oke, diterima Mas Arya. Sekarang kita coba dengar pendapatnya Mas Arifin yang pegang burung vector fenomenal. Fungsi atau gigitan ini buat burung vector itu, kalau sepengalaman Mas Arifin ataupun sepengetahuan Mas Arifin seperti apa, kita saling berbagi. Nanti kita bulatkan ternyata fungsinya sebagai berikut. Gimana Mas Arifin? Oke, kalau menurut saya sendiri untuk gigitan atau kayu yang dikasih ke burung vector ya, terutama ya, saya sendiri pegang vector kurang lebih ya 1 sampai 5 tahun suwe ya. Duwene vector. Oke, terkadang gini Mas, kalau saya sendiri waktu burung itu agak birahi, itu pasti saya kasih gigitan. Kita lihat sama seperti Mas Arya tadi, untuk gigitannya itu kecil atau besar. Kalau masih besar-besar, tandanya burung itu masih birahi kalau menurut saya sendiri ya, karena tipikal burungnya memang kadang vector kadang gacor, jadi mainnya vector gacor. Gigitan ini sebenarnya tidak asal memakai kayu menurut saya. Soalnya nanti kalau pakai kayu jati ya mesti tetap atos mesake manuke. Jadi pakai kayu yang empuk atau tidak terlalu keras. Jadi kalau menurut saya itu bisa untuk melihat kondisi burung itu sedang birahi atau sudah enak yang emosinya dan birahinya pas. Itu menurut saya sebagai
pemain vektor sendiri. Itu Mas Kiki kalau menurut saya. Oke, belum. Berarti rata-rata nggih sebenarnya satu. Fungsi gigitan ataupun manfaat gigitan ini untuk mengetahui kondisi burung ini birahi atau enggaknya dilihat dari gigitannya yang panjang atau yang kecil-kecil. Karena kalau di konslet ataupun di jantan konslet, fungsi kayu itu kan buat biar burungnya birahi, sebenarnya ya 11-12 sih fungsinya. Cuman kalau untuk burung vektor untuk mengetahui kondisi birahinya itu tinggi atau kurang kan gitu nggih Mas. Mungkin segini dulu, sedikit wawasan atau sedikit kita sharing sama teman-teman. Pokoknya tetap semangat buat Lovebird Mania Nusantara.